Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya selama 1 minggu ke depan? Langsung aja kita bahas dan kita lihat di chart, dan kita mulai di time frame monthly. Dan posisi di time frame monthly ini adalah candle selama bulan Mei ya, tapi nanti akan berakhir di hari Kamis ya, Kamis pagi candle ini akan selesai. Dan kita akan coba melihat yang terjadi ya selama bulan Mei. Yang pertama, bulan Mei ini candle monthly ini sempat membentuk sebuah candle high tertinggi ya. Nih, ada level tertinggi terbentuk di 2079.48. Kemudian terjadi penurunan hingga mencapai 1936.64. Tentunya saat ini masih membentuk sebuah candle bearish pin bar, dan posisi saat ini juga sudah memakan daripada candle warna hijau. Ada bearish engulfing terjadi, tapi ini masih belum selesai. Nanti kita lihat selama 1 minggu ini apakah betul-betul akan membentuk candle bearish pin bar ya seperti ini, atau memakan daripada candle warna hijau yang disebut dengan bearish engulfing. Jika mana itu terjadi, maka menurut saya dorongan seller masih dalam posisi tekanan yang sangat kuat. Oke, ini yang pertama yang perlu kita ketahui ya. Selama bulan Mei ini lebih kecenderungannya untuk market XAU USD kecenderungannya adalah turun. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame weekly ya. Nah, di time frame weekly untuk pergerakan XAU USD di minggu ini juga mengalami penurunan ya yang cukup signifikan. Secara range pergerakan selama 1 minggu ke belakang ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ini sudah mencapai range di kisaran 48,02 dolar per troy ounce ya, atau sebesar minus 2,42% dari data yang kita lihat. Penurunannya cukup signifikan dan membentuk candle impulsif bearish. Dan sudah saya sampaikan juga ya bahwasanya pergerakan untuk XAU USD ini masih dalam posisi bearish ya. Ada posisi 3 inside down sebelumnya, dan kemudian dikonfirmasi candle sekali lagi impulsif bearish. Menurut saya untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecenderungan untuk market XAU USD adalah bearish atau masih dalam posisi tekanan seller. Karena yang pertama, saya melihat juga posisi saat ini sudah berada di area golden level ya, sempat mendekati area 50%, yaitu 1942.05, yang dimana low weekly terjadi di 1936.64. Dan tentunya saat ini akan menguji kuat trendline yang di posisi bawah ini ya, karena minggu depan yang akan menguji kekuatan seller ini adalah yang pertama menguji level low weekly sampai dengan 1909.62, yaitu di 61,8%. Untuk Fibonacci masuk kepada area golden level. Oke, jadi intinya saya tetap akan mencari fokus ya. Sebenarnya lebih baik itu follow trend, tapi tidak ada salahnya juga kalau ada posisi di mana counter trend juga bisa menghasilkan keuntungan dalam arti ada buyer yang memiliki dorongan kuat di area-area penting tersebut. Oke. Ini posisinya. Jadi gambaran saya akan melanjutkan penurunan untuk minggu depan dengan target yang pertama menguji level low weekly yang terbentuk di minggu kemarin 1936.64 di posisi ini. Kemudian mendekati level 1909.62. Ini adalah target berikutnya sampai level psikologinya 1900. Itu adalah target untuk minggu depan. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame daily ya. Kita akan lihat pergerakan untuk time frame daily. Nah, kebetulan di sini kalau kita perhatikan ya, dari pembentukan impulsif dan korektif dan impulsif kembali, di sini ada rally base rally ya di time frame daily. Maka saya tadi katakan level yang akan diuji terdekatnya adalah 1900 level psikologi sampai dengan 1909. Itu adalah target penurunan. Jika mana itu terjadi, maka kalau kita perhatikan
akan terjadi breakout ya dari trendline ini ya untuk minggu depan. Kalau kita perhatikan kekuatan dorongan seller masih sangat memungkinkan ya. Dan tentunya level terdekat daripada trendline adalah low weekly yang terbentuk di minggu kemarin, yaitu 1936,64 ya, tentunya di hari Jumat kemarin. Meskipun sempat terjadi dorongan bullish ya, ini kan terjadi dorongan bullish, kemudian tekanan seller terjadi ya, ada pembentukan candle bearish pin bar ya, tapi ditutupnya adalah candle warna hijau, artinya masih ada tekanan buyer terjadi di hari Jumat kemarin. Dan memang posisi yang saat ini adalah level area demand ya, atau area support terkuat menurut saya, karena di sini ada rejection ya, kemudian di break ya, di breakout ada resisten become support terjadi ya. Anda bisa lihat retest dan dia melanjutkan kenaikan, dan saat ini diuji sekali lagi dari dorongan impulsif bearish ini. Makanya saya katakan ini memiliki kekuatan ya, atau posisi yang sangat kuat di area berkisaran 1936 sampai dengan 1949 yang menjadikan low monthly sebelumnya. Artinya memang di sini kekuatannya sangat kuat. Makanya kalau ini terjadi breakout impulsif, maka menurut saya memiliki kecenderungan seller akan terjadi atau akan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi ya di area sini. Itu sih gambarannya saya ya untuk minggu depan. Tapi untuk hari Senin saya akan memfokuskan untuk mencari area sell ya. Apakah tanda-tanda yang sudah kita gambarkan selama analisa selama 1 minggu kemarin masih berfungsi atau sudah tidak, atau sudah terintimidasi. Sekarang kita akan cek lagi ya di time frame 4 jam. Oke. Nah, ini untuk pergerakan hari Senin besok ya. Karena trendline-nya juga belum di breakout. Anda bisa lihat ini trendline ya, dari titik 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali menguji trendline tidak mampu di breakout, maka masih memiliki tekanan seller yang menurut saya cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan struktur yang terjadi selama 1 minggu kemarin, oke, ini sempat terjadi double top ya. Ini membentuk sebuah pola M ya, double top, kemudian di breakout impulsive bearish, kemudian dia retest, ini adalah retest menuju area base ya, yang menjadikan zona sell. Tapi sangat disayangkan ya, areanya sangat tipis sekali. Kemarin 1957,63 itu batas bawah daripada area base. Dan tentunya kalau kita perhatikan high yang terjadi itu 1957,17. Sangat tipis memasuki area base ya, memasuki zona sell di wilayah tersebut. Dan terjadi penurunan, menurut saya cukup signifikan penurunannya, karena melebihi daripada 50% terbentuk di posisi high dan low. Terjadi penurunan yang sangat besar ya menurut saya kemarin, sampai mendekati area low weekly 1936,64 atau support yang terbentuk di hari kemarin. Ini gambarannya. Dan sekarang kita akan melihat ya peluang-peluang yang terjadi, karena area zona buy sudah saya gambarkan ya, ini di analisa sebelumnya. Kemudian zona sell menurut saya ini masih dalam perhitungan ya, masih dalam area yang perlu kita lihat nantinya, perlu kita pantau. Wilayah berkisaran 1962,07 sampai dengan 1957,63. Itu yang pertama ya. Sebentar, ini saya hapus dulu ya, polanya saya hapus dulu. Oke, sekarang ada tambahan lagi menurut saya. Jika mana posisi trendline ini di breakout, yang perlu kita tandain berikutnya ini adalah area base di level ini ya, di kisaran, sebentar saya tandain, ini akan saya jadikan juga zona sell ya, berkisaran 1976,12 sampai dengan 1979,92. Ini saya jadikan zona sell, yaitu ada posisi area base terbentuk di wilayah tersebut ya, ada area base ataupun ada order block ya di time frame 4 jam di posisi ini. Kalau kita tarik dari candle yang terbentuk ya, karena ini kan ada imbalance besar. Ini menurut saya sangat bagus dan sangat diperhitungkan gitu loh.
Areanya yaitu tadi, kalau kita lihat secara keseluruhan terbentuknya order blocknya itu start dari 1973.66 sampai dengan 1985.21. Oke, dan di sini juga ada imbalance terbentuk ya. Ada posisi imbalance. Posisinya ini menurut saya ada bearish engulfing yang cukup perlu kita lihat nantinya ketika memasuki area contoh ya, area base ini ternyata di breakout gitu, impulsif, maka hal yang terbaik untuk area zona sell berikutnya adalah wilayah area ini. Jadi itu tahapannya, makanya saya katakan ketika mau entry pastikan betul-betul ada konfirmasi terbentuk dari pergerakan XAUUSD ini ya. Kalau tidak ada konfirmasi jangan entry posisi dulu gitu, karena itu sangat beresiko ya. Itu sangat beresiko. Tentunya konfirmasi Anda bisa cek di time frame 1 jam ataupun di time frame 15 menit. Oke, ini posisinya. Dan untuk minggu depan atau hari Senin besok ya, dengan posisi candle terbentuk di time frame 4 jam, ini kan terlihat memang ada pergerakan yang memiliki kekuatan buyer dan seller ini kan memiliki kekuatan yang seimbang nih. Ya, kalau kita perhatikan dari posisi pergerakan di time frame 4 jam. Artinya konfirmasinya pun masih dalam bayang-bayang buyer dan seller gitu loh. Di sini ada bearish engulfing, di sini ada longlist doji yang dikonfirmasi oleh impulsi bullish. Ada pergerakan bullish terjadi ya, sempat memang mendorong sampai dengan area base berkisaran di area 1957 ya. Dan tetap saya akan tunggu. Yang pertama adalah zona sell ya di sini dan zona buy-nya, karena range-nya kalau kita perhatikan naik menuju area zona sell masih sangat memungkinkan ya, dan zona sell juga sangat memungkinkan dengan kondisi saat ini harga berada di kisaran 1946.62. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam artinya seperti ini. Kalau teman-teman melihat apa yang saya sampaikan, area zona yang sudah kita gambarkan, ada zona sell, ada zona buy, itulah area yang perlu kita betul-betul pantau, betul-betul kita lihat gitu ya. Bukan melihat dari pergerakan yang saat ini berada di posisi ini, kecuali kalau tradingnya adalah scalping ya. Kalau scalping mungkin kita bisa mendapatkan kondisi dari struktur yang ada saat ini gitu, karena kan time frame-nya lebih kecil. Tapi kalau minimal di 1 jam aja, kalau saran saya itu tunggu di area yang sudah kita mappingkan gitu loh, yang sudah ada saat ini ya, baik di zona sell ataupun di zona buy. Oke, itu yang pertama ya. Jadi saya akan menunggu posisi masuk kepada zona sell yang tepatnya berada di area base ini ya. Sekali lagi kemungkinan akan menguji kuat wilayah area ini sebelum terjadi bearish di posisi ini ya, atau candle bearish baru sell ya, dengan target minimal pastinya akan terjadi break, karena sebelumnya sudah ada breakout structure ya, dia retest dan ini kan masih mencari dorongan seller terjadi lagi gitu, dengan target menurut saya menuju area berkisaran 1930 atau memasuki zona buy. Tinggal nanti cek lagi ya di posisi ini. Kalau memang dua informasi antara order block yang pertama yaitu di sini berkisaran 1936 sampai dengan 1927 ada konfirmasi ya, bisa buy di area tersebut. Tapi kalau masih impulsi bearish, ternyata pergerakannya mendorong 1922 sampai 1918, bisa sell di wilayah tersebut, karena ada dua ya. Jadi yang pertama di sini, yang kedua konfirmasi yang ada di sini gitu. Ya, jadi tunggu betul-betul dorongan seller atau ada konfirmasi baru bisa buy dengan target ya tentunya terdekat aja, karena ini adalah counter trend ya. Kalau buy itu counter trend mendekati minimal trend line. Oke, mendekati minimal trend line untuk target taking profitnya. Ya, gambarannya seperti itu. Yang kedua di area ini ya. Nah, ini polanya ya. Itu. Tapi kalau besok ternyata tidak mendekati trendline di atas dan ternyata menunjukkan posisi breakout di bawah low weekly ya di area ini ya, tinggal konfirmasi aja di sini gitu. Oke, secara keseluruhan tren masih dalam posisi bearish, saya katakan ya. Tren masih dalam posisi bearish. Jadi kalau besok hari Senin ternyata ada bullish terjadi, ya tunggui aja di area base tersebut
Ya, kalau ini masih impulsif bullish contohnya, maka mendekati area order block time frame 4 jam yang di sini akan jadikan zona sell untuk mengcover posisi daripada penurunan tersebut. Oke. Jadi ini gambaran saya ya dari pergerakan XAU/USD saat ini ya untuk minggu depan. Target bawah sudah ada untuk sementara. Untuk hari Senin, pola yang saya gambarkan atau struktur atau trading plan saya adalah seperti ini. Saya akan tunggu baik di zona sell ataupun di zona buy dengan syarat ada konfirmasi terjadi. Oke, secara keseluruhan retest masih ada ya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Dorongan bullish itu pasti ada ya, makanya saya katakan saya akan tunggu zona sell, dan di area pun di zona buy saya akan tunggu karena sudah terbentuknya breakout structure di posisi pergerakan di minggu kemarin. Intinya seperti itu ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Pantau aja di area zona sell dan zona buy untuk mendapatkan titik entry atau konfirmasi yang jelas ya. Baik ada bearish engulfing untuk zona sell, baik ada bearish impulsive bearish ataupun 3 in set down ya posisi di tersebut, atau di area zona buy betul-betul ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up, bisa buy di wilayah tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa minggu ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan supaya paham dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.